Nah, untuk ide bisnis kali ini kita akan membuat bisnis tentang fashion, terus kosmetik, terus perhijaban gitu. Dan untuk fashion itu yang fleksibel aja, yang bisa dipakai sehari-hari, seperti Barang yang akan kita jual meliputi 1. Pakaian, 2. Hijab, 3. Kosmetik. Sasaran marketing keluarga, mulai memperkenalkan produk-produk yang akan kita pasarkan ke keluarga, saudara, kemudian lanjut promosi ke saudara. Barangkali ada yang minat, juga berguna untuk mengetes keminatan konsumen terhadap produk tersebut. Yang ketiga, tetangga. Setelah saudara, lanjut memperkenalkan produk kita ke tetangga terdekat sambil ngobrol ringan. Yang keempat, lanjut ke teman dengan cara posting-posting di sosial media. Dan misal ada ngumpul-ngumpul, bisalah sekalian iklan. Promosi, menciptakan konsep produk yang unik, menawarkan diskon, memberikan cashback, mengadakan giveaway, promo beli 1 gratis 1, memberikan gratis ongkir, memberikan batas waktu promosi, kerjasama dengan influencer, dan lain-lain. Yang keempat yaitu problem dalam jual beli fashion. Yang pertama yaitu strategi pemasaran yang kurang. Ada banyak strategi pemasaran yang dapat dilakukan saat ini. Sosial media merupakan salah satunya. Namun, terkadang masih banyak pengusaha yang tidak menyesuaikan pemasaran dengan produk yang mereka jual. Maka dari itu, mulailah dengan cara melakukan promosi yang tepat agar cara kenali siapa target customer. Kemudian dengan memanfaatkan online media platform yang dapat dibilang memiliki impact yang besar terhadap pelanggan dengan berbagai fitur yang disediakan seperti Instagram, Instastory, Facebook, TikTok, dan lainnya. Tak lupa juga marketplace yang dapat membantu pemasaran produk. Yang kedua itu persaingan dengan brand luar negeri. Gaya fashion di Indonesia cenderung meniru gaya barat. Maka dari itu, tak heran apabila konsumen memang lebih tertarik untuk membeli brand-brand luar negeri yang modelnya mereka suka dan diminati. Untuk mendapatkan produk-produk tersebut pun kini sudah sangat mudah. Di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia terdapat berbagai macam gerai brand fashion internasional yang bisa dikunjungi calon pembeli sehingga lebih mudah mendapatkan produk yang diincar. Sebagai solusi pebisnis lokal pun tak segan mengadopsi gaya fashion luar negeri dan membuat produk mereka sendiri, dengan harapan pembeli bisa melirik brand lokal yang modal dan kualitasnya tak kalah dari brand luar. Memang brand-brand lokal Indonesia sudah mulai dilirik keberadaannya, meski brand luar negeri masih berusaha merebut pasar Indonesia. Namun, ini menjadi sebuah langkah positif yang menunjukkan bahwa pebisnis lokal tidak ingin kalah saing dengan pebisnis luar. Yang ketiga yaitu brand tiruan. Tantangan lainnya yang membuat bisnis fashion gigi jari adalah beredarnya produk fashion baru. Produk tersebut biasanya memiliki model yang sama, tapi bahan pembuatan memiliki kualitas jauh di bawah. Biasanya produk tiruan ini pun dijual dengan harga jauh yang lebih murah. Bagi pembeli yang lebih mengutamakan budget ketimbang kualitas produk, tentu akan lebih memiliki tiruan tersebut atau model yang sama dengan harga lebih murah. Meski bahan tak sebagus yang asli, kata orang, ada uang ada barang untuk mengatasi tantangan bisnis fashion pria dan wanita ini. Ambil baiknya Anda sebagai pelaku bisnis tak ambil pusing, sebab pembeli produk tiruan tersebut sudah pasti bukanlah target market Anda. Lebih baik Anda fokus pada kualitas dan layanan yang diberikan sehingga Anda bisa mengubah pembeli biasa menjadi pembeli setia. Solusi, tips agar sukses menjalankan bisnis fashion. Untuk mewujudkan hal tersebut, berikut ini beberapa cara mudah yang bisa diterapkan oleh dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Yang pertama, membuat hal-hal yang berkaitan dengan pembeli terasa mudah dan nyata. Jika produk dari suatu bisnis mulai diperkenalkan dan dijual secara online, cara ini bisa memberikan solusi. Penjualan di internet bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembelian, mulai dari cara pemesanan, tampilan produk, hingga transaksi pembayaran yang mudah. Yang kedua, memberi keuntungan pada pembeli. Membuat pembeli kembali lagi atau akan berbelanja kembali akan membuat lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan penjualan. Pelayanan yang memuaskan adalah salah satu cara agar pembeli kembali lagi. Misalnya dalam bisnis fashion, bisa memberikan garansi seumur hidup pada produk yang dipasarkan, atau garansi uang kembali bila produk tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli.
Yang ketiga, penyebaran melalui media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sangat mendukung promosi penjualan pada suatu produk. Biasanya, sesuatu yang unik akan menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Hanya perlu mengunggah foto produk atau jasa dan memberi caption yang menarik. Jika memberikan promosi dan potongan harga, pembeli akan tertarik dengan promosi seperti ini dan akan membantu meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya, bisnis perlu perkembangan dan pembaruan. Ketika sedang menjalankan suatu bisnis, harus mengetahui dan menganalisa penjualan, bisnis adanya inovasi baru atau perkembangan. Bisnis menjadi tidak monoton. Mengikuti tren yang sedang menjadi perbincangan masyarakat dan memadukannya dengan bisnis yang dijalankan. Bisa menjadi cara jitu, sebisa mungkin untuk membuat pembeli tidak merasa bosan dengan produk. Membuat tagline yang menarik, sederhana, dan tepat sasaran. Menggunakan tagline pada produk sebuah bisnis fashion merupakan strategi untuk menarik minat target pasar yang dituju. Pastikan kata-kata yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Jika kalimat yang Anda gunakan terlalu panjang, bisa jadi ketertarikan pembeli akan berkurang dan mungkin menghiraukan keberadaan tagline tersebut. Selanjutnya, pengaturan keuangan yang tepat dan sesuai. Bisnis sangat identik dengan keuangan. Jika keuangan tidak didapat dari sebuah bisnis, justru akan merugikan si pemilik bisnis. Anda harus mengatur keuangan yang baik dan benar. Hal ini juga bisa menjadi acuan pada bisnis ke depannya. Langkah apa yang akan diambil untuk mengembangkan bisnis fashion yang sedang dijalankan? Dan untuk masalah keuangan, kita tuh menggunakan sistem iuran per individu. Dalam kelompok kan ada 5 orang. Jadi per orang itu diminta 100.000 untuk dijadikan kas yang akan dijadikan modal awal. Dan kemudian modal awal itu diputar untuk membeli barang yang dipesan konsumen dengan sistem PO. Kita menggunakan sistem PO aja ya. Dan kemudian untuk keuntungannya per bulan yang menggunakan sistem bagi hasil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan modal itu agak rumit ya, sepertinya. Seperti kayak membuat perencanaan budgeting, mencatat pemasukan dan pengeluaran, dan memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Terus kemudian ada petty cash. Yang penting itu laporan, ya itu aja sih per bulannya, biar balance, dihitung nanti laba ruginya berapa, terus kita tindak lanjuti aja gitu untuk kelanjutannya. Terima kasih.